Halo kawan urip lentur, ketemu lagi dengan Leila. Nggak kerasa ya kalau sudah seminggu sejak episode pertama terbit. Tadinya tuh gue udah mulai produksi untuk episode tentang plastik, tapi kok ternyata risetnya lumayan banyak ya. Terus tiba-tiba ada berita yang muncul minggu ini dan menarik perhatian. Ya jadi anggap aja nih episode pendek sempalan yang mudah-mudahan berguna juga ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu gue dengar berita di podcast The Daily New York Times. Kalau negara bagian California tuh merilis kebijakan radikal quote unquote, yaitu menyetop penjualan kendaraan pembakaran internal atau internal combustion baru di tahun 2035. Jadi itu berarti nanti tahun 2035 semua kendaraan baru yang dijual tuh harus zero emission vehicle atau ZEV aja ya bilangnya. Nah ini kabar baik sih ya, mengingat transportasi itu menyumbang 50% dari emisi rumah hijau dan 80% dari polusi udara di California. Jadi kalau mau membayangkan California itu ya, negara bagian yang ukurannya itu 3 kali lebih besar dari Pulau Jawa. Dan kota-kota besarnya terutama Los Angeles. Ya Los Angeles ini gue kasih contohnya ya, karena gue pernah ke situ sih. Wilayahnya itu luas banget dan kayak sprawling gitu, maksudnya nyaris gak ada transportasi publik yang memadai. Jadi memang untuk mobilitas sehari-harinya warga ya naik mobil kemana-mana. Dan jalan-jalan tol di LA itu paling terkenal macet terus gak mengenal waktu. Mengingatkan kita sama jalan tol di kota apa ya di Indonesia? Iya, yang gue maksud Jakarta tentu. Jadi maksudnya ntar tahun 2035 tuh gak akan ada lagi mobil di California yang berbahan bakar bensin. Masih ada dong, tapi gak ada yang baru aja maksudnya, yang baru dijual gitu. Memang mereka juga membuat beberapa, pemerintahnya ya, membuat beberapa program insentif dan subsidi untuk membeli ZEV ini untuk keluarga yang kurang mampu. Besarannya kurang lebih tuh 6.000 sampai 7.000 USD lah per keluarga itu. Sementara harga si ZEV ini zero emission vehicle nih atau kita bilangnya bisa bilang mobil listrik juga ya. Di US tuh paling murah sekitar 30.000 USD. Ya hitung-hitung aja sendiri ya kira-kira berapa yang kita harus yang kita harus tompokin. Jadi isu climate change ini memang udah bikin banyak pergerakan serupa ya. Ternyata di Indonesia juga nggak ketinggalan sih. Sejak 2019 itu udah ada peraturan presiden mengenai percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik. Yang in retrospect kalau dibilang percepatan kok ya nggak cepat-cepat juga ya diimplementasikannya. Memang sih kayaknya mulai tahun ini tuh di Jakarta ya, terutama di sekitar, ya kalau misalnya gue keluar gitu, gue udah semakin sering lihat mobil-mobil yang platnya strip biru atau mobil EV ini. Dan pengendara EV atau ZEV di Indonesia ini diberi insentif dalam hal pajak. Ternyata gue juga baru tahu ini, seperti dibebaskan biaya balik nama dan bayar pajak tahunan juga dikenai cuman 10% aja dari pajak kendaraan bermotor umumnya. Lumayan juga ya. Mana gak usah beli bensin lagi yang sedang mahal-mahalnya sekarang. Dan ini anekdot temanku yang punya EV, menurut dia tambahan tagihan listrik dia tuh untuk charging mobilnya tuh 25.000 per bulan. Jadi itu gimana, mahal murah ya itu tergantung sama ini ya, perspektif masing-masing. Tapi overall not bad. Nah kalau denger ini kamu langsung google harga mobil listrik gak? Gue sih iya. Dan ternyata harga, ini contoh aja salah satu ya, Hyundai Ioniq yang paling baru berapa? 700 sampai 800 jutaan. Hahaha, langsung tertawa getir dong gue. Jadi kenapa sih kali ini kok gue ngebahas mobil listrik? Karena gue ngerasa ini kayak langkah panik aja gitu dan agak nyebelin dari pemerintah negara kita dan US juga sih. Ini kayak reaksi mereka terhadap climate change aja gitu loh. Jadi kayak oke, kita harus berbuat sesuatu nih, ayo apa ya. Oke, yang kelihatan sekarang yang lagi trendy adalah mobil listrik gitu. Dan kenapa sih gue bahas US juga, Amerika Serikat maksudnya? Karena suka gak suka, kok gue ngerasa kemana Amerika Serikat melangkah, jauh di belakangnya tuh kita ikutin aja kayaknya langkahnya. Gimana menurut kamu? Setuju gak? Kalau gak setuju gak usah mention gue ya. Kalau misalnya setuju, silakan mention. Oke, mungkin gue telah satu persatu alasan kenapa gue gemes itu. Oke, nomor 1, kemana aja lu? Kamu mudah-mudahan tahu ya kalau mobil listrik itu bukan barang baru sama sekali loh.
Di pertengahan tahun 90-an, GM atau General Motors itu sempat ngeluarin mobil listrik yang namanya EV1. Walaupun jauh banget sih teknologinya sama model mobil listrik yang sekarang ini ya, tapi udah banyak yang suka waktu itu dan sempat diberikan beberapa sampel ke selebriti-selebriti di Amerika. Bahkan udah ada yang niat beli. Lalu entah kenapa, tahu sih sebenarnya kenapa, fossil fuel industry dan oil company, tiba-tiba EV1 tuh ditarik dari peredaran. Semua bahkan yang udah dikasih ke orang itu atau udah digunakan sama orang-orang itu ditarik dan tidak jadi di-develop. Kalau misalnya kalian ingin tahu cerita lengkapnya, ada film dokumenternya judulnya Who Killed the Electric Car, itu buatan tahun 2006. Asli gemes banget sih nontonnya. Gue jadi suka ngebayangin sih ya, kalau waktu itu EV1 enggak dibunuh loh. Sesuai dengan deadline, sebagian mobil yang selewaran ini kayaknya udah mobil listrik ya. Karena kan udah ada waktu banyak untuk developnya. Oke, alasan nomor 2. Oke lah ya, mobil listrik nggak pakai internal combustion yang memang notabene meniadakan polusi yang dihasilkan dan nggak menggunakan BBM sehingga bisa mengurangi pemakaian fossil fuel. Benar. Teorinya sih benar, tapi coba kita Google pembangkit listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Gue sempat kaget senang gitu, karena ternyata yang paling banyak itu dipakai adalah tenaga uap. Tapi tunggu dulu, pas gue cari lagi, uap kan berarti harus ada panas ya, air yang dipanaskan gitu ya menghasil uap. Nah panasnya itu dari mana? Ternyata batu bara pemirsa. Sama juga bohong gak sih? Jadi selama mayoritas pembangkit listrik kita tuh masih menggunakan fossil fuel, ini sama aja kayak orang yang bilang, gue diet makan nasi, terus lo makan apa dong jadinya? Makan lontong. Gitu loh. Dan ini alasan nomor 3, kenapa ya terutama di Indonesia, fokusnya itu seolah hanya pada kendaraan pribadi aja. Padahal kalau mau ngomongin gas emisi, sepertinya teknologi mobil pribadi itu udah lebih bersih quote-unquote dari mobil-mobil contohnya truk pengangkut barang antar kota antar provinsi, bus antar kota antar provinsi, dan kendaraan-kendaraan besar yang lainnya. Dan dengan harga mobil listrik yang masih mahal itu, dukungan industri yang minimal dan kebijakan yang setengah hati, sepertinya yang diusahakan untuk percepatan ini nggak akan cepat-cepat deh. Sementara berapa tahun lagi iklim di bumi ini bisa support kita, manusia dan makhluk lainnya, kalau kita yang gini-gini terus rusakin aja kerjaannya. Dengan itu, gue nggak bilang ya, kalau mengandalkan mobil listrik atau kendaraan listrik itu percuma. Terutama dalam hal mengurangi polusi, menghemat energi, dan memperlambat perubahan iklim. Tapi menurut gue ya, this is just my opinion. Harusnya tuh jangan jadi fokus gitu, tapi jadi bagian kecil mungkin dari rencana besar yang lebih komprehensif gitu. Kan kita tuh masih ada problem-problem lainnya juga soalnya gitu. Jadi daripada pindah dari mobil satu ke mobil yang lain, walaupun mobil yang lain ini lebih hemat dan bersih, ya kalau misalnya cuma ganti mobil doang kan nggak ngurangin kemacetan juga gitu loh. Kenapa nggak kita ngebut aja gitu, membuat fasilitas transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan tentunya bisa ngangkut orang lebih banyak gitu, dan juga mendukung mobilitas warga. Tapi Kak, kan MRT sedang dikembangkan. Iya, itu di Jakarta ya. And it's still not fast enough in my opinion. Apa kabarnya kota besar lainnya? Bandung, Surabaya, Medan? Ya emang sih, gue tahu kalau urusan belakangnya itu tuh kompleks banget dan berbelit juga mahal tentunya, ya memerlukan biaya, of course. Tapi itulah kan gunanya prioritas ya. Kalau itu jadi fokus dan prioritas kita, everything can be handled, I think. Dan ini agak segue dikit. Ini salah satu alasan gue nggak mendukung sang mantan wali kota Bandung jadi presiden ya. Beliau tuh punya kesempatan banget loh untuk paling enggak aja memulai membangun fasilitas transportasi yang memadai di Bandung. Dan apa yang dilakukan? Hanya polesan-polesan kosmetik yang nggak penting dan sisanya pencitraan. Padahal dia arsitek loh. Sekarang sebagai gubernur aja dia tuh nggak buat kebijakan provinsi mengenai penggunaan plastik sekali pakai. Jadi tuh di Jawa Barat tuh bebas aja gitu kalau misalnya toko-toko ngasih plastik untuk ini bungkusnya atau tasnya, apapun yang kita beli gitu. Ya itu ini sempilan sedikit. Oh iya, selain transportasi umum kan juga ada kendaraan untuk mengangkut barang antar kota antar provinsi ya. Itu perlu sih, misalnya itu kan part of supply chain kita. Dan itu kan juga bisa diganti sebenarnya, nggak harus dengan truk atau dengan mobil yang besar-besar itu gitu loh.
dengan jaringan rel kereta api di Pulau Jawa yang nggak nambah sejak zaman Belanda. Ini kayaknya tapi susah ya mau pindah dari truk ke kereta. Susah memang, tapi bukan berarti nggak mungkin kan. Bisa pasti kita. Tapi kalau misalnya kita nggak memikirkan itu, sampai kapan kita mau bikin jalan tol yang udah tumpuk 2 ini, ntar mau tumpuk 3. Tapi dan tetap macet juga gitu, nggak menyelesaikan masalah juga karena mobilnya juga nambah gitu. Udah gitu ada isu orang Indonesia, bukan isu sih, ini ada berita kalau orang Indonesia kata paling males jalan. Ya ampun, gue yakin kita tuh mau kok jalan. Cuman gimana dong? Gue aja ya nganggap diri gue tuh yang paling suka jalan kaki. Tapi tiap kali jalan, yang kalau misalnya bukan jalan di daerah Sudirman Tamrin ya, yang ada gue naik pitam. Udah lama pasti gak denger naik pitam ya. Yang malah diselak motor lah, tapi udah gitu gue yang diomelin. Trotoarnya bolong-bolong, gue pernah jatuh tersungkur gara-gara trotoarnya bergerak gitu. Kirain trotoar bagus dibuat parkir mobil, parkir motor, dan gak jarang gue nemu parkir mobil polisi. Gimana mau kasih contoh yang baik ya? Ya udahlah, segitu dulu omelan gue. Kayaknya episode ini emang lebih menyalurkan unek-unek ya. Tapi mudah-mudahan tetap ada informasi yang berguna juga buat kamu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi dengan saya Lela di Urip Lentur.